Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners, selamat sore juga buat Tribuners dimanapun Anda berada. Salam sehat dan juga salam bahagia untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Fiorena Jeretno dalam program kita sore hari ini, program di mana kita sudah mengemas perbincangan dengan tajuk persiapan sholat Idul Fitri di Karebosi, Kota Makassar. Dan tentunya kita akan mengulik juga bagaimana mungkin persiapan khususnya untuk perayaan Idul Fitri di tahun 2025 ini atau juga di tahun 1446 Hijriah, dan juga mungkin apa saja yang perlu disiapkan oleh masyarakat yang hendak melakukan ibadah Hari Raya Idul Fitri di Karebosi nanti. Sudah bersama kita ada Bapak Muhammad Syarif selaku Kabak atau Kepala Bagian Kesra Pemerintah Kota Makassar. Izinkan saya langsung menyapa narasumber kita. Selamat sore Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabar Pak Syarif? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Puasa lancar Pak? Alhamdulillah lancar. Oke. Bagaimana Pak mungkin di hari ke-28 bulan Ramadan ini? Gimana kesehatan atau juga mungkin optimisme dalam bulan Ramadan ini? Ya, Assalamualaikum Tribuners. Baik. Kali pertama ya Pak ya? Kali pertama di sini dan alhamdulillah sehat walafiat ya. Alhamdulillah. Sampai hari ke-28 ini. Ya. Dan insya Allah tetap semangat sampai hari terakhir dan insya Allah semoga kita bisa sama-sama sholat Idul Fitri. Amin. Dan insya Allah sama-sama merayakan Hari Raya Idul Fitri nantinya. Oke Pak, mungkin yang sedang bersedih itu adalah perempuan Pak. kalau dalam momen Hari Raya Idul Fitri itu agak khawatir nih perempuannya Pak ya. Karena biasa sedih karena nggak bisa ikut. Betul, gitu Pak. Tapi mungkin tetap membersamai saja di Hari Raya Idul Fitri nanti Pak. Kalau perempuan sih sebetulnya tidak jadi masalah dia ikut merayakan, yang penting tidak ikut sholatnya. Oke, baik. Bahkan dihimbau, bahkan mereka itu dihimbau untuk ikut bersama-sama ke lapangan. Tapi gak apa-apa tidak Pak sampai ya ikut serta. Tidak ikut serta, tapi di luar lapangan. Jadi itu menandakan perayaan, kegembiraan. Ya, kebersamaan begitu Pak. Baik. Iya, Pak Syarif, mungkin sebelum kita bahas soal bagaimana persiapan ini untuk Hari Raya Idul Fitri di tahun 2025 ini, kita mau berkenalan dulu nih dengan Pak Syarif, Pak. Izin Pak, bagaimana pengalaman sebagai Kabak Kesra Pemkot Makassar, Pak? Apa yang menjadi tantangan hingga saat ini, Pak? Ya, alhamdulillah menjabat Kepala Bagian Kesra itu sejak tahun 2021 Februari. Dan salah satu dinamikanya bahwa urusan mental spiritual terutama keagamaan itu di pemerintah Kota Makassar hanya bagian Kesra yang mengurusi. Salah satunya juga itu leading sektornya juga Kementerian Agama Kota Makassar, sehingga kami memang banyak bersentuhan langsung dengan masyarakat, bukan hanya bersentuhan tapi sampai administrasinya kita menyentuh, sehingga dinamika di bagian Kesra itu ya sangat istilahnya sangat banyak kegiatan lah, mulai dari awal tahun sampai akhir tahun. Penasaran Pak, di tahun ini prioritasnya ada di bidang apa nih Pak? Kalau Kesra sendiri mungkin membidangi apakah khusus di keagamaan saja atau mungkin sosial juga, ada menyentuh ranah sosial juga atau seperti apa Pak? Jadi bagian Kesra itu pastinya kita pertama memberikan bantuan hibah kepada rumah ibadah. Yang kedua, kita memberikan insentif kepada pekerja keagamaan, kepada seluruh guru mengaji, imam masjid, pengurus jenazah, mubalik, penghafal Quran, guru sekolah minggu, Hindu, Buddha dan Kristen, itu kita berikan insentif. Dan itu alhamdulillah tahun ini sudah peningkatannya sangat signifikan karena tahun ini kita sudah bisa memberikan insentif itu setiap bulan. Alhamdulillah. Tahun lalu itu 2 kali setahun, jadi ini sudah bunyi lah sekali sebulan ke rekening masing-masing. Tapi di tengah efisiensi masih lancar nih Pak? Alhamdulillah, namanya untuk kepentingan masyarakat dan umat dan pastinya untuk pekerja keagamaan, pemerintah kota pasti prioritas, skala prioritas untuk itu. Namanya pembinaan umat harus diperhatikan sekalipun ada efisiensi. Baik, iya. Mungkin juga informasi tambahan bagi Tribuners bahwa di hari kemarin Pak ya, tepatnya Kamis 27 Maret, ada mungkin tadi salah satunya pembagian kepada toko atau mungkin pekerja keagamaan dan diberlangsungkannya di Karebosi juga nih Pak ya, untuk pemberian langsung. Nah, kemudian untuk program prioritas di tahun ini atau juga mungkin yang sedang dikerjakan Pak, kita bahas soal itu dulu Pak. Ya, yang pasti yang sedang dikerjakan adalah pemberian insentif secara rutin. Oke, yang Januari itu tadi satu karena ya. Pemberiannya kami berdasarkan aplikasi, mereka mengirimkan laporan secara aplikasi setiap bulan, itu yang pertama. Yang kedua, dalam bulan ini kita Bapak Wali Kota Makassar melaksanakan
safari Ramadan rutin setiap Senin, Rabu, Kamis dan Jumat. Senin, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, itu. Di samping itu beliau langsung mandiri sendiri tanpa diikuti dengan pemerintah kota ataupun SKPD itu setiap subuh, setiap hari subuhnya. Setiap hari. Dan setiap tarwihnya jika tidak ada jadwal itu. Jadi beliau inisiatif sendiri untuk melaksanakan kegiatan tarwih yang mereka diundang secara pribadi oleh masyarakat. Dan misal beliau hadir. Dan selanjutnya kami juga pemerintah kota juga melaksanakan namanya pemberikan paket lebaran ataupun sembako dari alhamdulillah dari mitra-mitra pemerintah Kota Makassar. Ada dari Boswa Peduli, ada dari Yayasan Kala Group, kemudian ada dari BMPD, Badan Musyawarah Perbankan Daerah, kemudian ada dari Dila Group, ada dari Bapenda, kemudian juga dari seluruh SKPD. Dari awal Ramadan kita sudah melaksanakan buka puasa dengan seluruh panti asuhan di Kota Makassar. Alhamdulillah kita libatkan sampai hampir 3.000 orang untuk buka puasanya. Masya Allah. Ya. Oke, dan maksudnya ini dalam pemerintahan baru begitu Pak ya? Semua kegiatan yang sudah direncanakan mungkin dari jauh-jauh hari itu bisa terlaksana dengan baik gitu. Oke, Pak, lantas mungkin kalau program unggulan di luar bulan Ramadan mungkin Pak, mungkin bulan-bulan reguler lainnya nih, yang menjadi program unggulan dari bagian Kesra sendiri itu mengenai atau dalam hal apa nih Pak? Ya, pemerintahnya Pak Munafri dan Ibu Alia ini program berkelanjutannya juga sudah jelas bahwa beliau kita tetap melaksanakan kegiatan pengajian lorong yang dimana itu sudah kita laksanakan sejak bulan Februari dan alhamdulillah bertahan sampai 76 lorong kita bina, pertemuannya 4 kali dalam sebulan. Kemudian hal yang baru lagi bahwa setiap SKPD ada kegiatan pengajian yang dilaksanakan yang kita support dari mubalik yang kita berikan insentif. Nah, kemudian juga setiap dalam sebulan itu 8 kali pertemuan untuk tahfiz harian. Itu sejak Februari dan alhamdulillah berjalan sampai sekarang. Nah, itu yang skala prioritas dan utama di bagian Kesra yang kami senantiasa laksanakan dan seluruh pekerja keagamaan termasuk guru mengaji, imam masjid, pemandi jenazah dan maupun mubalik itu setiap dalam setahun itu kita melakukan pembinaan 3 kali dalam setahun. Pembinaan khusus mereka. Jadi ada upgrade ilmu juga begitu Pak. Terutama ilmu tahsin Qur'annya harus diperbaiki sehingga mereka ya pertama saja mereka bertemu pasti silaturahmi dan kebersamaannya semakin bagus dan semakin mengenal di antara mereka dan mereka semakin memperbaiki ilmu-ilmu mereka dalam hal keagamaan. Itu sangat penting sekali. Dan memang titipan dari Bapak Wali Kota Makassar Pak Munafri mengharapkan agar supaya seluruh pekerja keagamaan ini ada upgrade ilmunya, senantiasa dimonitor agar supaya mereka tidak melenceng jikalau mereka di luar dari kegiatan pekerja keagamaan. Oke. Baik, mungkin pada pertemuan ini sangat bersyukur sekali bisa bertemu dengan Pak Syarif agar kita semua bisa tahu bagaimana mungkin program yang akan dijalankan atau yang sudah dijalankan oleh pemerintah Kota Makassar begitu Pak. Karena mungkin untuk mendapat informasi ini sepertinya tidak serta-merta langsung disampaikan begitu. Nah, pada kesempatan ini kita bisa menggali Pak Syarif gitu Pak. Baik, Pak Syarif, mungkin kalau berbicara tentang bagaimana antusiasme dari masyarakat sendiri terhadap semua program yang dibidangi oleh Kesra sendiri, kegiatan apa nih yang paling banyak antusiasme dari masyarakat nih Pak? Pertama yang kemarin yang kita laksanakan dalam bulan Ramadan ini pastinya safari Ramadan. Safari Ramadan. Masyarakat itu alhamdulillah bisa dikatakan ketika pemimpinnya hadir itu masjid itu full semua. Alhamdulillah. Mulai dari buka puasa sampai tarawih bahkan subuhnya. Itu yang semaraknya. Kemudian juga di seluruh masjid ini alhamdulillah sudah mulai aktif seluruh kegiatan iktikafnya 10 hari terakhir mereka sudah mulai mandiri. Jadi tahun-tahun sebelumnya berpusat di Masjid Raya maupun di Al-Markas sekalipun sampai sekarang masih menjadi pusat. Tapi sekarang ini masjid sudah mulai semuanya melaksanakan iktikaf mandiri di masing-masing masjidnya. Sambil mengajak masyarakat
jamaahnya untuk sama-sama itikaf di sekeliling masjid. Oke, setuju Pak, karena tadi juga di pertemuan sebelumnya sebelum bersama Bapak, kita juga sempat mewawancari sekretaris dari masjid terbesar juga di Kota Makassar Pak, bahwa memang untuk animo masyarakat khususnya generasi milenial katanya Pak, udah mulai meningkat Pak di tahun ini. Jadi sahur on the road udah dilupakan nih Pak, atau juga sudah berganti ke bagaimana kegiatan itikaf ini bisa menjadi kehidupan bermakna juga Pak, di kehidupan sehari-hari maksud saya. Oke. Baik, lantas mungkin untuk bagaimana tantangan Pak di program Kesra? Tantangan terbesarnya itu ada di mana Pak? Apakah di anggaran atau mungkin SDM-nya atau mungkin program itu sendiri? Tantangan pastinya kondisi sekarang ini kan pastinya efisiensi anggaran. Baik. Namun kita jangan berkecil hati dengan efisiensi anggaran. Alhamdulillah buktinya ketika kita efisiensikan anggaran, toh banyak juga yang mau membantu kegiatan kita pada saat pembagian sembako maupun pembagian paket lebaran. Ataupun ketika kita melaksanakan buka puasa dan panti asuhan, itu bahkan dibantu dengan pihak Persatuan Hotel Indonesia, PHRI kita. Itu membantu. Dan saya kira tidak ada masalah selama itu kita berniat baik untuk masyarakat, insya Allah akan ada jalannya juga. Begitu. Oke. Jadi tidak ada kekhawatiran yang terjadi begitu. Yang paling penting adalah mungkin bagaimana bersinergi dengan pihak swasta juga Pak ya. Tadi salah satu bantuan yang disampaikan bermitra dengan para teman-teman swasta juga. Mitra itu penting sekali tuh, mitra penting sekali. Rupanya mereka sangat antusias dengan kegiatan kita. Mereka sangat ingin membantu. Bahkan dengan jalan ini sebetulnya bisa menjadi program rutin pemerintah Kota Makassar ya, bermitra dengan PHRI, perbankan, bermitra dengan perusahaan-perusahaan besar, bahkan mungkin juga sampai media-media juga mungkin bisa kita bermitra, khususnya di selama Ramadan ini dan tentunya untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Oke. Berarti kalau program selanjutnya udah ada persiapan nggak Pak nih? Ada program yang akan dijalankan setelah Lebaran ini, momen Lebaran ini? Ya, kami insya Allah akan melaksanakan beberapa kegiatan, antara lain itu Expo Masjid. Nanti kita akan lombakan siapa-siapa masjid yang bersih. Kemudian juga Expo untuk anak-anak sekolah. Nanti kita lombakan anak-anak sekolah yang bagus hafalannya, yang bagus bacaan doanya. Tapi ini khusus untuk sekolah umum. Kalau sekolah-sekolah yang berbasis agama kan secara otomatis mereka sudah terbiasa. Tapi kan kalau sekolah-sekolah umum misalnya sekolah negeri ataupun swasta, ini kan mungkin mereka jarang dengan kegiatan tahfiz. Nah, mereka mungkin jarang ikut kegiatan, tapi dengan kegiatan tersebut ya mudah-mudahan mereka termotivasi untuk mempelajari Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Bahkan kegiatan dalam Expo untuk anak SD, SMP dan SMA ini kita juga galakkan untuk lomba memanah. Jadi mereka memanah tradisional. Ini jadi ada sportinya juga Pak ya. Sportinya juga. Jadi mereka bukan semata-mata untuk kegiatan agama untuk menghafal, tapi mereka juga untuk kegiatan olahraga juga. Menyalurkan hobi juga Pak. Betul. Nah, yang mungkin menarik adalah Expo Masjid Pak ya. Iya betul. Ini baru direncanakan di tahun ini atau mungkin sudah berjalan di tahun sebelumnya Pak? Sebelumnya kita sudah. Ini program keberlanjutan. Program jadi keberlanjutan. Pak Api ini kan Pak Munafir itu kan jelas. Dia program keberlanjutannya jelas. Baik. Tidak menafikan ada program sebelumnya. Jadi kegiatan ini kami dasari dengan tahun-tahun sebelumnya kita sudah melakukan diklat kemasjidan. Kita diklat terus bagaimana masjid ini profesional dalam pelaksanaan transparansi dalam hal keuangannya, dalam hal kebersihannya, dalam hal kegiatannya. Sehingga program masjid itu memang harus visi dan misinya jelas. Antara lain salah satu targetnya adalah bagaimana itu masyarakat memakmurkan masjidnya dan nantinya masjid memakmurkan jamaahnya. Itu target utamanya nanti. Siap. Sehingga ada goals gitu Pak yang sudah terpikirkan. Ya betul. Baik, kalau berbicara tentang untuk perayaan atau menjelang Hari Raya Idul Fitri ini Pak, terhitung tinggal beberapa hari lagi, peran pemerintah Kota Makassar sendiri mungkin untuk persiapan sholat Id di Karebosi sendiri bagaimana Pak? Ya Alhamdulillah, baru-baru ini kita sudah rapat koordinasi dengan seluruh dan stakeholder ini yang pendukung ya, Polrestabes, dari Dandim, PLN,
kemudian juga dari RRI, SKPD terkait, Kominfo, kemudian Dispora, umum maupun protokol, maupun Satpol PP dan Disub serta PD Parkir, ini sangat mendukung kegiatan yang dilaksanakan di lapangan Karibosi maupun di Tribun Karibosi. Tentunya insya Allah Bapak Wali Kota Makassar akan memusatkan kegiatan pelaksanaan sholat Hari Raya Idul Fitri untuk tingkat Kota Makassar itu di lapangan Karibosi. Dan tentunya di kesempatan yang baik ini kami mengajak kepada seluruh masyarakat Kota Makassar untuk bisa melaksanakan sholat Id bersama Bapak Wali Kota Makassar dan bersama seluruh komponen masyarakat di Kota Makassar ini. Amin, semoga sehat-sehat semua juga amin, Pak ya, amin, biar bisa membersamai juga nanti di hari sholat Id juga. Nah, kemudian Pak, ini kan biasanya kalau di daerah, berdasarkan pengalaman saya Pak ya, di depan rumah itu ketika pagi sudah bersiap-siap untuk sholat berjamaah, kemudian mereka bersama-sama keluarga juga, pokoknya ramai lah Pak depan rumah, biasanya di daerah. Nah, pertanyaan saya tuh bagaimana sih sebenarnya komunikasi atau koordinasi dari pemerintah kota? Ini kan kalau di kabupaten berarti ke pemerintah kabupaten. Nah, yang saya penasaran ini adalah pemerintah kotanya nih Pak. Karena jumlah penduduknya kan juga banyak sekali Pak untuk di skala kota nih. Nah, koordinasinya ini apakah mungkin persiapannya 1 bulan atau di masa Ramadan ini saja atau mungkin bahkan sebelum hari-hari bulan Ramadan Pak? Pastinya untuk kegiatan Amalia Ramadan maupun Lebaran ini kan semuanya sudah disiapkan lebih awal. Ya, pemerintah Kota Makassar juga kerjasama dengan seluruh aparat keamanan pastinya sudah menghimbau lebih awal. Dan tentunya dengan fungsi safari Ramadan mau baik subuh maupun sholat maghrib dan tarwih yang diadakan oleh pemerintah Kota Makassar, ya disitulah dihimbau pada masyarakat bagaimana mengisi bulan Ramadan ini dengan penuh ibadah. Dan tentunya himbauan Pak Wali Kota Makassar sudah jelas juga ya, mengurangi konvoi-konvoi misalnya sahur on the road, buka puasa di jalan, itu kan menghimbau agar supaya titik-titik kemacetan di Kota Makassar ini semakin terurai nantinya. Dan secara otomatis juga ya pemerintah Kota Makassar ya mengikuti rutinitas masyarakat kita, bagaimana mereka mengadakan kegiatan-kegiatan ataupun amalia-amalia Ramadan lainnya. Dan saya kira juga dengan kegiatan amalia Ramadan, masyarakat kita juga sudah terbiasa mempersiapkan kegiatan ini. Termasuk juga lebaran-lebaran mereka sudah mempersiapkan. Bagusnya juga menjelang lebaran, ya Kota Makassar juga sudah agak lengang. Baik. Ya, karena ada yang mudik Pak ya. Ada mudik, banyak mudik. Terutama mudik. anak-anak kita juga sudah mulai libur sekolah kan. Nah, itu sangat enak sekali juga. Mungkin sejalan juga dengan imbauan dari Pak Wali Kota ya Pak, untuk tidak ada pawai takbiran Pak ya. Itu disampaikan langsung dan akan dikeluarkan surat edaran katanya Pak ya. Ya insya Allah, jadi pawai takbir itu insya Allah tidak dilaksanakan, namun dihimbau kepada seluruh masjid-masjid, pihak-pihak kelurahan melaksanakan takbirnya di masing-masing masjidnya. Itu jauh lebih khusyuk lagi. Dan jauh lebih juga. Lebih hikmat juga Pak. Lebih ya, hikmat juga dan lebih titik-titik kumpul masyarakat juga tidak terkonsentrasi, sehingga mereka juga lebih khusyuk sama keluarganya. Oke. Pak, tadi mungkin sejalan yang disampaikan dan juga ajakan buat Tribuners ikut serta nanti sholat Idnya di Karibosi, kuotanya tuh ada berapa banyak nih Pak? Ya, kalau untuk kuota di lapangan Karibosi itu dan Tribun Karibosi itu, karena kita tidak menggunakan lapangan bola yang kemarin masih direnovasi, termasuk juga lapangan softball ya, kemungkinan besar muat sampai 30.000 orang. 30.000 orang. Ya, di lapangan Karibosi tersebut. Jadi kita menghimbau ya silahkan hadir buat masyarakat kita. Oke. Alasan memilih Karibosi nih Pak, mungkin di antara titik-titik lainnya yang ada di Kota Makassar. Wah, itu Karibosi kan punya sejarah sendiri. Nah, intinya dari dulu ya, kita dulu kecil, orang tua itu bahkan bangga mengajak anak-anak itu sholat Idul Fitri di Karibosi. Dan itu punya histori sendiri buat kita semua ya, buat kita yang sudah dewasa ini, kalau kita diajak ke lapangan Karibosi itu ada kebanggaan. Dan sampai sekarang juga masih kebanggaan buat kita semua. Dan ya biasanya orang-orang tua kita terharu juga kalau sampai di lapangan Karibosi, ingat suasananya toh. Nah di situ. Jadi pastinya
kalau Karibosi itu prioritas lah. Nah, selama mereka sudah bisa memperhitungkan waktunya kapan harus jalan, insya Allah mereka akan ke lapangan Karibosi beramai-ramai dengan keluarganya. Iya, kalau pertanyaannya soal apa landasannya gitu Pak, mungkin anak-anak sekarang ini belum relate gitu Pak, makanya saya tanyakan gitu. Apakah mungkin serta-merta hanya karena setiap tahunnya memang sudah terselenggara di situ, tapi ternyata tadi dijawab oleh Pak Syarif bahwa memang ada secara historis ada ini cerita atau kisah ya begitu Pak ya. Dan memang malah kita dihimbau ya, sesuai Sundanya memang kita dihimbau untuk melaksanakan sholat itu di lapangan lebih bagus lagi, dan disitulah maknanya ada kebersamaan dan ada silaturahmi. Bahkan Karibosi itu jauh-jauh sebelumnya itu sudah di booking sama pejabat-pejabat kita yang tugas di luar, itu mereka mau di Karibosi, mereka mau bersilaturahmi, mau ketemu langsung di Karibosi. Itulah bagaimana Karibosi ini punya sejarah tersendiri, dan memang dihimbau kita umat Islam itu melaksanakan sholat Idnya di lapangan terbuka, dan tidak jadi masalah misalnya wanita-wanita yang berhalangan itu bisa diajak tapi tidak ikut sholat mereka di luarnya, tapi kan mereka bergembira nah, sambil juga mendengarkan khutbah Idul Fitri dan juga memotret kenangan gitu Pak ya, sama-sama merayakan kemenangan istilahnya benar Pak. Oke, kalau dari pemerintah Kota Makassar sendiri Pak, untuk nanti perayaan di lapangan Karibosi adakah mungkin aturan-aturan yang diberlakukan bagi masyarakat yang mungkin hendak ikut serta di sholat Id nanti? Ya, jadi kita menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Makassar bahwa kita mulai melaksanakan persiapan di lapangan Karibosi itu, ya kita menghimbau ya setelah sholat subuh silakan kepada seluruh masyarakat berbondong-bondong ke lapangan Karibosi. Yang kedua, ada jalur-jalur tertentu yang kami harus jadikan area-area parkir sehingga masyarakat itu tetap di lapangan gitu, Karibosi teratur juga Pak ya, dan parkirnya. Teratur, dan kita sangat menghimbau mereka juga karena sudah rutin setiap tahun itu ada celengan yang beredar yang itu alhamdulillah kita kerjasamakan dengan pihak Basnas yang mereka memberayakan panti asuhan. Jadi kita himbau masyarakat tidak memberikan sumbangannya kepada celengan-celengan yang ilegal. Baik. Dalam artian kalau bukan berlabel Basnas yang langsung dikoordinasi sama Basnas, jangan sekali-sekali karena ini untuk tertibnya. Dan saya kira jauh lebih tepat kalau kita memberikan sumbangan kita di tempat terbuka ini kepada Basnas sehingga dia bisa mengkoordinir dan lebih bisa mengarahkan sumbangan kita ke yang lebih tepat sasaran nantinya. Kemudian juga kita juga tetap menghimbau aturan-aturan mainnya ya, penjual-penjual balon itu tidak sampai ke lapangan, ke dalamnya. Di luar area tidak jadi masalah, di jalanan tidak apa-apa. Tapi kalau masuk ke area lokasi sholat Id itu sudah kami larang, dan Satpol PP dan termasuk juga teman-teman untuk pengendali acara kegiatan itu sudah insya Allah sigap untuk tidak ada yang bertugas untuk mensterilkan begitu Pak. Mensterilkan kondisi tersebut ya. Oke. Yang menarik mungkin dari penyampaiannya Bapak adalah ada kasus mungkin yang ilegal itu Pak pada saat hari raya. Ya. Fenomena itu masih sering terjadi Pak? Ya, ada saja kan, namanya peluang berkumpul dengan manusia itu, namanya ada peluang bahwa orang berniat mau berbuat baik pada hari raya Idul Fitri, mereka mau menyumbang. Ya, kadang ada saja yang memanfaatkan situasi tersebut. Ya, walau kalau pemanfaatannya jelas, tapi kan kita ragu kalau mereka tidak terkoordinir dengan rapi, sehingga itu kita menghimbau seluruh masyarakat untuk memberikan sumbangannya kepada yang tepat sasaran. Benar gitu. Pak. Baik, ini imbauan juga maksudnya sekaligus reminder Pak gitu Pak ya. Jangan sampai nanti mau membantu tapi malah ditodong gitu maksudnya. Betul. Pak. Oke, Pak, kalau berbicara tentang ini cuaca Pak, ada rencana cadangan kah kira-kira? Ini kan tidak menentu nih musimnya Pak, atau juga cuacanya. Kalau ada hujan tiba-tiba. Cuaca kan kita tidak bisa memprediksi. Sekalipun hujan namanya juga keberkahan juga turun kalau hujan kan, jadi kita tidak perlu berkeluh kesah persoalan cuaca ini. Namun tetap antisipasi misalnya kalau hujannya deras pasti kita alihkan ke masjid-masjid terdekat. Kita sudah tunjuk misalnya di Masjid Raya ataupun di Masjid Al-Markas. Itu sudah kita alihkan ke sana, sudah ada penyampaian ke masjid-masjid yang bersangkutan. Tapi tetap juga kan di Tribun Karibosi kan agak tertutup juga di situ. Namanya tribun
punya atap, jadi kemungkinan juga tetap di sana. Kalaupun hujan deras, ya selama tidak terlalu deras-deras amat ya, bisa lah dia tetap di Tribun Karibosi. Tapi terbatas jumlahnya. Oke, baik. Kalau berbicara tentang persentase di persiapan Hari Raya Idul Fitri ini udah berapa persen nih Pak dari pemerintah kota? Ya alhamdulillah kondisi sekarang kan setelah ini mulai besok kita mulai memasang saf-safnya, memasang bekerja sama dengan RRI untuk pemasangan sound system. Itu ya kondisinya masih 75% lah, karena namanya pemasangan ya, dan insya Allah malam Idul Fitrinya baru dipasang semua traf-trafnya khusus untuk jamaah-jamaah yang di depan namanya. Posisinya itu kita sudah pasangkan, termasuk juga mimbar. Kemungkinan besok sudah kita mulai persiapan secara keseluruhan. Tapi pembersihan sejak minggu lalu alhamdulillah kerjasama dengan pihak kecamatan di Spore itu sudah kita melakukan pembersihan di sekeliling lapangan Karibosi tersebut. Gitu. Oke. Dan nanti tepat di tanggal 1 ya Pak ya? 1 bulan April 2025. 31 Maret. Iya, 31 Maret ya. Insya Allah. Baik, bersama-sama merayakan kemenangan di bulan Ramadan 2025 ini. Oke, Pak, mungkin izin harapan untuk para masyarakat atau juga khususnya bagi penyelenggara nih Pak ya, dalam penyelenggaraan Idul Fitri ke 2025 ini seperti apa yang ingin disampaikan kepada kita semua? Ya, harapan kita kepada seluruh masyarakat, mari sama-sama kita berbondong ke lapangan terbuka yang di Kota Makassar maupun masjid-masjid terdekat, dan terutama insya Allah juga kami mengajak kepada seluruh masyarakat Kota Makassar untuk bisa dan membersamai kita untuk sholat Hari Raya Idul Fitri di lapangan Karibosi nantinya, ya insya Allah dilaksanakan 1 Syawal 1446 Hijriah. Dan kami juga menghimbau kepada seluruh pelaksana sholat Id, panitia pelaksana, tetap juga memperhatikan masalah keamanan, memperhatikan perparkiran, lalu lintas, dan tidak mengganggu arus lalu lintas yang menjadi prioritas utama masyarakat kita untuk menuju ke titik mereka sholat Id, dan juga tetap memperhatikan kebersihan sebelum dan sesudah kegiatan sholat Hari Raya Idul Fitri di masing-masing tempat, termasuk juga di lapangan Karibosi. Dan tentunya dengan Hari Raya Idul Fitri itu ya mari sama-sama kita merayakan kemenangan dan mengajak seluruh keluarga kita bersama-sama. Oke, Pak, ini terakhir mungkin pesan-pesan yang mau disampaikan kepada kaum milenial nih Pak dalam menyambut perayaan Hari Raya Idul Fitri seperti apa Pak? Mungkin kalau tadi itu reminder untuk semua kalangan, bukan hanya kepada generasi muda tetapi juga kepada seluruh elemen yang terlibat nantinya di hari H. Nah, kalau kita mau dengar mungkin Pak Syarif memberikan kita pesan-pesan nih untuk para kaum milenial Pak. Silakan. Ya, untuk Tribuner saya kaum milenial, tentunya Ramadan ini merupakan ajang kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Ajang kita untuk kembali mengaji, kembali memperhatikan sholat-sholat kita, dan tentunya harapan besar kita kepada kaum milenial yang menjadi titik besar, ya harapan besar pemerintah negara ini, ya tentunya mari sama-sama kembali kita mengaktifkan anak-anak muda, kembali aktif di masjid, kembali dengan kegiatan keagamaan, karena kaum milenial ya menjadi titik tumpu masa depan bangsa kita ke depan, menghadapi tantangan yang jauh lebih besar nantinya, yang jauh lebih bervariatif perubahan yang kita hadapi kondisi sekarang ini. Benar, ya kita tidak bisa sangka tahun depan, tidak tahu kita kondisinya seperti apa, sehingga kondisi mental dan spiritual kaum milenial kita itu kita harus siapkan lebih awal, dan dengan Ramadan ini mendidik kita semakin bisa menjadi harapan besar buat agama dan negara kita tentunya. Baik, terima kasih Pak Syarif. Semoga teman-teman yang mendengarkan yang sudah disampaikan oleh Pak Syarif bisa mendapat pencerahan Pak ya di bulan Ramadan ini, apalagi sudah memasuki hari terakhir bulan Ramadan 2025. Dan semoga apa yang diharapkan oleh Pak Syarif mewakili teman-teman dari pemerintah Kota Makassar juga bisa terselenggara dengan baik apa yang sudah disiapkan jauh-jauh hari. Kemudian kita juga mungkin sekali lagi reminder kepada seluruh masyarakat, apalagi yang mau ikut serta nanti di Hari Raya
Raya Idul Fitri 2025 ini bisa menjaga ketertiban dan juga paling penting adalah kedisiplinan Pak ya, untuk bisa bagaimana persoalan waktu dan sebagainya. Terima kasih Pak Syarif atas waktunya, sehat sukses selalu, juga salam kepada semua teman-teman di pemerintah Kota Makassar Pak ya. Kami dari Tribun Timur ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 2025. Ya, terima kasih. Tribuners, ya, taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih juga buat Tribuners hingga saat ini setiap menyaksikan program kita. Semoga informasi yang kita bagikan ini bisa berdampak positif bagi kita semua dan juga menjadi informasi atau ilmu baru juga bagi kita semua. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Syarif bahwa ajakan terbuka untuk seluruh masyarakat Kota Makassar bisa langsung hadir untuk merayakan Hari Kemenangan di bulan Ramadan ini di lapangan Karibosi yang akan berlangsung di tanggal 31 Pak ya, atau 1 insya Allah. Ya, nanti akan disampaikan juga lebih lanjut di seluruh platform informasi yang Anda bisa akses. Untuk itu saya Firna Ciretno mewakili Pak Syarif dan juga tim pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan selamat sore. Assalamualaikum. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.